Hai guys, akhirnya kita Jalannya gini kembali bersama. Setelah sekian lama kita mau beli seblak ya. Iya. Ini adalah seblak PW. seblak ter-PW kita. Fitrans udah nih for your information ya teman-teman. Fitrans udah kerja. Dan kita masih nganggur gini. Pengangguran. Fitrans sudah kerja dan kita masih jajan di sebelah situ. Selamat datang di sebelah. Apa lanjutin nggak? Lanjutin nggak? Jadi sekarang kita mau bikin podcast karena tepat hari ini kita bisa dibilang perayaan lah karena kita semua sudah lulus. Oke. Oh ya udah perkenalan. Oke. Pakai bahasa. Oke. Halo, aku kameramen, editor, script maker, dan yang pegang channel YouTube dari tim Bubadi Bako. Hai, aku peserta dan anggota yang sangat-sangat berguna dan tidak berguna. Aku Raisa. Halo, aku Alsya, aku anggota tim Bubadi Bako yang terima beres apapun itu. Halo teman-teman, aku Fitrans. Di sini aku sebagai koor acara. Sebenarnya dalam setiap acara selalu ada untukmu dan untuk kita semua. Terima kasih. Hojo. Jibavel. Dina. Aku di sini sebagai apa ya? Sebagai manusia biasa atau NPC. Aku Diva. Aku sebagai Ketua. ampun ketua. Enggak ketang. Aku hanya anggota biasa yang kadang ikut kadang enggak. Semut aku aja. Baik teman-teman semuanya, kita akan langsung mulai aja nih teman-teman nih. Kebetulan karena kita pada tanggal 19 September 2025 Bubadi Bako setelah hampir 4 tahun berjalan gitu ya teman-teman ya. Kita bye. Oh, jadi kita mau kita bakal kasih first impression ke masing-masing setelah sekian lama bersama. Oh my god, Masya Allah tabarakallah teman-teman. Oke, pertama first impression buat Ananda, saudari Dipa Anissa Firdaus ya. Uhuy. Sebenarnya first impression, kalau kita membicarakan first impression teman-teman, aku sebenarnya gak ingat first impression ke Dipa apa. Pokoknya first impression ke Dipa tuh tiba-tiba dimasukin ke grup aja. Pokoknya aku juga tiba-tiba dimasukin ke grup, entah oleh siapa, sama futsal kayaknya deh. Dimasukin ke grup buat grup tugas itu pertama teman-teman gitu. Karena ada grup tugas ya. Terus aku dimasukin sama futsal, terus ada Dipa di situ. Nah. Ya sebagai itulah BFW ya. Apa? BF. FWB kok BF. Itu ya teman-teman. Jadi pertama kali ketemu Dipa itu gara-gara ada baksos. Dan kebetulan kita satu panitia. Ketemu Dipa, first impression-nya adalah dia terlalu tinggi. Ternyata orangnya segede itu. Aku kaget. Kayak pas pertama kali ketemu kayak nggak asing mukanya tapi kayak ini siapa? Ini siapa gitu. Pas dia lihat Dipa dan dia ternyata tinggi banget dan gitulah first impression saya kepada Dipa. First impression buat Dipa, Dipa tuh selalu on cam. Aku selalu lihat kalau Zoom, aku tuh suka lihat satu-satu orang ya. Oh gini mukanya, oh gini. Aku pikir Dipa tuh sepantaran aku. Pas ketemu tinggi aja. Ya mukanya tuh kayak kecil, kayak aku kira tuh sepantar lah kita. Pas ketemu, oh ternyata aku pendek. Nah mirip Ayu. Ini first impression buat Ayu juga. Ayu on frame. Terima kasih atas nama sebelah. Terus kalau first impression Dipa tuh sebenarnya udah lama pisan kalau misalnya sama Dipa, soalnya kan satu SMA. Lebih ke kayak happy aja gitu. Soalnya tiba-tiba ada yang nge-DM, "Kucil kamu
kamu di ekuitas, iya aku juga. Tiba-tiba sekelas, Dipa kita sekelas dari ini Twibbon. Nah, Diva ini dia tiba-tiba yang ngechat aku duluan. Dia teman pertama aku, guys, Diva. Terus ketemu pertamanya juga secara langsung. Aku tiba-tiba, Diva besok offline, kamu jemput aku dong. Jemput, aku minta jemput sama dia. Waktu itu dia belum punya motor, jadi ke kosan aku jalan kaki, kita di belakang Sangga Buana. Jadi kita jalan kaki berdua di situ. Itu mah baik kata aku. Karena dia jemput. yang lainnya jahat. Yang lainnya Dipa tuh bener-bener yang apa ya, pertama aku ketemu tuh yang oh my god, mukanya nggak bisa diajak berteman awalnya, makanya aku langsung aja kayak Dipa ya gitu, terus dia kayak iya gini, ajak ngomong aja terus kan, sampai akhirnya dia ngomong sendiri tuh, gak berapa lama chatan, terus soal tugas curhat sampai sekarang, terus kayak sebenarnya nggak cuek-cuek amat, cuma kadang-kadang kalau udah cuek kayak astagfirullah, aku butuh respon yang lain selain kayak cuman oh dan oke gitu sebenarnya. Tapi oke lah, lama-lama juga terbiasa dengan sifat-sifat mereka ini anomali, tapi oke lah, sampai sini 4 tahunnya masih oke gitu. Sekian dari aku. Lanjut first impression ke Aping ya. Waktu itu, jadi waktu semester 1 itu ada grup mentoring gitu guys. Nah gitu ya, terus dibagi tuh 5 kelompoknya. Nah aku bagian sama Aping, dan first impression adalah dia sangat pendiam sekali dulu teh, dan aku kenal dia wibu karena waktu itu pernah apa namanya, kita saling ini ya, apa namanya, follow, terus aku pertama kali lihat akun dia yang pakai baju suster hitam gitu. Suster apa sih? itu mah. Apa sih? Itulah nggak ngerti ya namanya, pokoknya yang itu. Terus jadi first impression aku adalah kamu wibu banget gitu, dan kamu sangat amat pendiam dulu teh. Dan ada pokoknya waktu mentoring tuh kamu kayak misalnya on cam kayak gak mandi. Sumpah tiba-tiba sumpah bener kan, kayak pakai kacamata terus rambutnya rada kayak gitu. Pokoknya kalau Aping on cam tuh kayak gitu, jadi kayak Aping ampun gitu. First impression aku sama dia mah pas Zoom. Yes, because dia sangat diganu teman di udang sare, udang sare sini translate udang sare. Terus pas ketemu teh emang ya sudah ketebak dia wibu. Nah, gitu. Aping ke Apina tuh first impressionnya khawatir gitu, kayak soalnya Mengenaskan itu. kayak nih dengerin ya, di kelas tuh dia tuh nggak sama siapa-siapa Jir, soalnya kita teh udah punya grup, kita udah ngegeng. Terus jadi aku masukin Dia masuknya pas kita udah jadi, pas dia di kosan. Udah lah, dia temenan sama aku gitu. Dipungut ya, dia dipungut guys sebenarnya. Sebenarnya ada magnetnya juga ya. Tadinya aku mau ikut circle sana. Oh my god. Cuman ini ketarik aja. Cuman oleh si Putri ini. Kita ada tim marketingnya Putri guys, ya. marketingnya oke. Aku lupa ya first impression sama Lavina ini gimana ya. Pokoknya tiba-tiba ikut aku ke kosan aku yang di sana, guys. Pokoknya tiba-tiba ikut aja dia main ke sana. Waktu kosan di awal itu kan. Terus ngelihat di IG-nya juga kayak oh wibu nih. Nah, kebetulan dulu aku nggak suka wibu nih, guys. Dia musuhku, guys. Aku kurang suka wibu, terlihat. kayak aneh nih orang gitu. Tapi ternyata dia oke juga untuk berteman ya, guys. Jadi ya gak apa-apa. Kalau Aping tuh iya awalnya ketemu di itu kegiatan, kita satu divisi, terus itu kayak Reza ini gimana aku juga nggak tahu sebenarnya, jadi aku pura-pura kayak oh itu nggak tahu gitu banyak yang aku bingung juga. Terus ngobrol satu grup cicingan awalnya mah, lama-lama juga banyak omong kayak yang lain sama banget. Iya pecintaan semua Jaim Yaping nama aslinya, tapi baik, sebenarnya baik. Terus lanjut lagi ke anak zombie ya.
Syarafa Nabila. Aku belum terlalu kenal, soalnya kita kenal juga, chat juga nggak yang terlalu dekat gitu guys. Sebenarnya kayak udah biasa aja, sebatas cuma saling tanya tugas dan ya udah aja. Sebenarnya itu awal mula pertemuan kita gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan akhirnya apa? Menjadi sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Najis. Cuh. Aku gak expect dia secabul itu, cuman first impressionnya tuh kayak anak baik-baik, aku kira anak pesantren. Iya. Dia sangat syar'i gitu, kelihatannya anak santri baru keluar dari pondok cabul ya. Dia tuh aku awal tahu tuh pas chatan kita ya kan lagi ngurusin aku tuh nanyain itu kan ngurusin kampus sudah kayak gitu, udah sih nggak ketemu, terus dia ngobrol gini terus masuk ke grup, dan di grup dia real kayak anjir ngeres pisan otakna itu budak kata aku teh. Iya lagi ngomongin 21 plus terus guys, kayak dia merekomendasikan apa sih, merekomendasikan Wattpad yang NC, ya itu. Aku ngelihat dia tuh pas pertama kelas, ih bocil dibedak deh sih. Sangat amat bareface kakak. Bener-bener kayak dia nggak pakai apa-apa guys, dia nggak pakai bedak, dia Air nggak pakai wudhu, lipstick. skincare air wudhu. Ya terus kayak di kerudung, terus kayak diem gini di kelasnya diem. Aku tuh sama aku tuh diajak, No lab guy. sama aku tuh Nolep diajak, girl. weh Asya yuk kita belajar make up gitu ya, soalnya biar kayak Biar agak ngebentuk. ya biar bawa arus aja. Dan sekarang betul. Dan Ya dia terbawa ombak guys, bukan harus lagi ombak. tapi itu mah first ever, sekarang makan udah kayak Wah, tete Bandung, uy. baheno bakang sama ya udah. Lanjut ke ibunda kita semuanya ya, Ibunda Raisa. Pertama, kita tuh awal-awal tuh kan dibagi NPM. Nah, waktu itu tuh aku belum kebagian NPM, ingat nggak? Aku belum kebagian NPM, dan ada juga yang merasa senasib, makanya langsung aku chat, ih aku juga belum dapat NPM, kayak gitu ceritanya guys. Jadi awal-awal kita udah chat karena senasib tidak punya NPM. Terus waktu itu tuh ada apa, maksudnya dari kampus juga nggak ada kejelasan gitu NPM-nya gimana dan kelanjutannya, makanya aku saling chat sama dia karena kita senasib dan menunggu kabar dari kampus begitu. Buat Raisa, kita ketemunya pas ini ya, logistik. Dulu aku pikir Raisa itu PS itu Raisa. Karena kita seperti biji. Ya aku ketuker terus. Terus riweh. Itu kan first impression ya, kayak ih riweh. Kayak kamu tuh kalau lagi apa ya? Apa tuh kayak riweh. Gimana ya? Bukan riweh ribet, kayak riweh heboh. Orangnya heboh. Sedangkan aku kan nggak heboh ya orangnya. Dia heboh jadi kayak heboh banget. Terus Raisuma, ya itu pernah ketemu, dia sangat hewir. Dia tapi kayak SKSD pisan. Kayak oh ya kata kita. Oh Raisa iya. Tuh udah. Tapi oke sih kata aku. Mencairkan suasana ya. First impression ketemu Raisa tuh awalnya tuh aku kenal dia kelas mah nggak begitu kenal, waktu kelas mah cuman waktu mau villa dia tuh nge-PC wae bareng lah gitu, pas mau villa teh bareng kata aku teh, soalnya aku waktu itu sama CV, tiba-tiba dia teh Zahra aku teh the hell saya kata aku teh tahu Raisa, cuman aku teh kata orangnya yang mana gini. Aku ke CV gini, itu siapa? Sumpah aku bilang itu yang namanya Raisa. Oh Raisa kata-kata. Maksudnya kita teh tiba-tiba, padahal kita sama sekali tidak kenal, tapi langsung tiba-tiba SKSD aja. Itu dia. Itu adalah salah satu trik guys. Langsung tiba-tiba kayak udah frekuensi gitu.
Terus kalau Raisa first impressionnya ini di Zoom sih aku ngelihatnya, dia selalu dimention oleh Pak Ade Imam Bonjol ya guys. Dia selalu dimention, terus aku ngelihat dia tuh apa namanya, pakai kerudungnya tuh yang warna merah terus bulat gitu. Kok aneh banget sih kata aku. Kerudungnya warna merah, apakah ada warna merah, aku inget aneh banget kata aku. Udah diem aja, tapi ini tiba-tiba dimasukin grup ada dia, jadi ya udahlah kata aku. Kepaksa. Iya. Selama ini kepaksa guys. Ini orang rantau yang kuat menghadapi kita semua. Kita galau, kita pula di kosan dia sampai lama-lama dia kayak terbuka, ya gak apa-apa, ya gak apa-apa. Nggak tahu dalam hatinya mah jangan-jangan dia kayak gimana ya. Cuman aku tahu dia pasti orangnya jahat banget. Oh iya. Aku tahu dia pasti baik banget Alsya tuh. Sumpah. First impression ke Putri Salsa Azahra. First impression ke Pusal adalah dia pintar nyanyi. Karena pertama kali nggak tahu kenapa waktu itu kita sempat satu kelas tuh saling follow gitu-gitu kan. Nah aku tahu dia tuh gara-gara dia bisa cover dan aku juga dulu suka cover. Jadi kayak kata gue ini mah gitu. Gitu, tapi aku merasa kayak bisa temenan nggak ya, soalnya kayak dia yang kayak nggak tahu ya. Kayak takutnya dia sombong orangnya gitu. Dari mukanya. Dari mukanya kayak takut. Iya, makanya kayak bisa berteman gak ya sama dia, soalnya kayak begitu. Dan fun fact, aku pernah kamu ngupload coveran gitu, terus tiba-tiba aku komen karena aku pengen kayak komen aja biar kayak berteman gitu. Aku sosok komen, sumpah demi. Padahal Pernah bukan teman kayak gitu. ceritanya. Semoga dibalas, dan ternyata dibalas sama kamu. Idol, yes. Idol sejak dulu. Itu dia. Dan dulu aku panggilnya bukan Putri, bukan Salsa, bukan Putsal, tapi Zahra. Itu dia ya. Soalnya nama WA aku Azahra. PS Azahra gitu. Maksud aku tuh PS-nya loh. Nah, enggak kak. Untuk first impression aku lihat dia tuh estetik. Tapi gak expect dia jomok. Oke. Jamet Kupro ya. Jomok. Nanti tolong editin Mas Rusdi di sini. Emang ini si imut. Nah, itu dia. bersiaplah. Aku gak expect dia jomok, terus aku kira dia sombong, kayak orang yang sombong gitu. Iyalah, Judas sombong, terus aku kira dia pemilih gitu, buat teman tuh dia milih-milih. Emang milih, kamu tuh gak dipilih sebenarnya. Cuh. Terus ngapain kamu? Masukin grup itu aku ya. Kalau si PS aku kenalnya dari SMA because kita satu sekolah. Satu eskul juga. Cuman pas awal-awal aku kaget kayak ada si PS, ketakut. Akhirnya aku udah teman dan untung kita sekelas. Cuman pas SMA nggak terlalu deket kita kan ya. Soalnya kita beda jauh. Soalnya beda jauh kelasnya. Terus kalau misalnya di Padus juga, Gerbang, kamu di iya di ujung. Kalau Padus juga posisinya juga agak jauh kan ya. Aku first impression ke PS ini awalnya, tunggu bang, panas bang. Ini nggak bisa panas ini. Aku lagi main sama teman aku, terus dia tiba-tiba minta, Alsya boleh lihat PKN nggak? Katanya gitu. Emang ada PKN? Ada. Sorry. Pokoknya ada gitu. Oh iya boleh kata aku. Oh iya. Terus gak lama itu aku ngeliat SG dia ke Lampung guys. Oh berarti dia nih ada darah-darah Sumateranya nih kata aku. Jadi bolehlah berteman sama dia nih. Terus kayaknya sama-sama fangirl Dio juga ya guys. Oh my god. So iya. Terus ya udah deketnya jadi grup, dimasukin ke grup itu akhirnya kita berteman. Dari futsal awalnya aku taunya kan Azahra, jadi aku manggil Azahra, kamu gimana, pokoknya serius itu. Sampai akhirnya ketemu pas yang mau ke villa, udah dari situ kayak ini mah sama-sama gesrek, nyambung aja gitu. Akhirnya sampai sekarang nyambung akhirnya. Ya awal-awal mah nggak kelihatan kayak anak-anak baik juga enggak, jahat enggak, jadi tengah-tengah lah gitu. Aku gak suka ke Fitrans karena dia sombong, lama balas chat,
eh kayak ngartis banget. Kayak buronan aku mah ya ampun. Kayak aku tahu kamu pintar, makanya aku nanya ke kamu. Tapi dia nggak pernah balas. Dia balasnya tuh kalau udah tugasnya selesai dikumpulin baru dia balas. Aku baru balas. Itu namanya jahat, itu najis. Itu namanya iuh banget, iuh. Kalau di Zoom tuh kayak yang dewasa banget. Masya Allah. Pas ketemu lebih pendek dari aku. Baiklah, makasih lah. Enak banget. Aku kira justru justru kayak aku mikir Dipa tuh sepantar atau sebawah dikit. Sebawah dikit. Ya, kalau Fitran tuh aku pikir lebih tinggi. Ternyata terbalik ya. Kalau Fitrans di Zoom juga. Kalau misalnya pelajaran Pak Ade Imam selalu dia menanyakan terus, guys. Jadi kayak Stop nanya, please. Stop nanya. sumpah Caper banget sih. caper banget sama si bapak. Pak Ade teh udah punya istri, padahal Pak Ade teh udah punya istri, tahu guys. Iya, kayak udah David, Raisa cemburu. udah nggak usah nanya. Ih. Sampai aku pas Karena belum sering kenal dia di-mention tuh kayak juga sama Pak Ade, siapa sih guys. anak nanya terus kata aku. Sebal. Bagi first impression bukan adalah Caper. Caper banget. Caper banget. especially Pak Ade Imam. Betul. Itu. murid-murid caper. Itu dia. Pak ada PR. Nah. Pak, hari ini ada PR. Nah, gitu. Terus nggak expect juga pas ketemu dia kayak medok banget kok. Pertama kali kamu ke Bandung. Dia kayak medok banget kayak kata aku teh. Oke. Terus dia semungil itu, guys. Mini. First impression Fitrans tuh aku jarang sih nge-PC Fitrans. Emang kita Soalnya aku teh gak suka sama orang yang slow respon, jadi gak pernah aku PC lagi. roasting. Waktu di villa dia tuh gini, duduknya gini, megang helm, Iya bener. megang helm, mukanya merah. Kata aku teh, Fitrans, kata aku teh, Put, pasti Zahra, kata dia. Soalnya dia sama dia bilangnya Zahra. Ngomong tiba-tiba secara tidak tahu dari mana kita bertiga langsung nge-string di situ. Bener. Langsung tiba-tiba apa? Udahlah sefrekuensi. Iya. Padahal itu tuh benar-benar pertama kali ketemu. First meet. Jadi first impressionnya adalah aku klop sama dia gitu. Ah, Soalnya langsung duet, Jir. iya bener. Langsung nyanyi, langsung duet. langsung. Kita nama Alim. Kita konsep. Basuk ini kayaknya emang awal-awalnya ini Semuanya deh. karena slow respon banget guys. Fitnah, Pokoknya fitnah. aku minta tugas, minta apa, pokoknya Oh ya maaf ya. minta tugas tuh selalu slow respon guys. Semuanya Dia itu najis. pokoknya About fitness. untuk berteman yang gini waktu awal aku kayaknya nggak bisa sih sama dia sih. Karena ada teman yang lain waktu itu. Tapi akhirnya kita berdua menjadi duo maut. di emo. Kalian juga dua ya. Pokoknya kalau Fitran tuh sama kayak yang lain. Awalnya tuh awalnya mah nggak sombong tuh, dia chat kan segala macam karena lagi dibutuh, ternyata dia butuh. Pas udahnya Dia chat kalau kayak butuh. lama, abis itu kayak 3 hari kemudian, maaf ya aku baru buka HP, itu tuh kayak Dia chat bullshit, kalau gak mungkin. Butuh doang. Iya, terus udah gitu, Bagaimana udah gitu tanggapan Anda? ya kesini kesininya mah baik Sekarang banget. Penasihat umum di grup kita kalau apa kayak fit dia. Aku yakin dia udah muak tapi masih oke lah, dia menahan semuanya. Hanya yang Lanjut. jarang ngomong kasar hanya Iya. Fitrans. Sekalinya ngomong kasar langsung kayak astagfirullah aku ngomong gini, padahal nggak apa. dan aku. It's okay aja ngomong kasar, wajar. Aku gak tahu. Buat teman-teman, semangat ya buat kedepannya, kehidupan selanjutnya, semangat. Dan juga kalau misalnya kalian kangen sama Boba di Bangko, aku udah menyiapkan galeri kita di YouTube ini. Kenapa aku bikin YouTube ini? Karena aku pengen kalian kalau misalnya kangen sama Boba di Bangko, kalian bisa nonton YouTube ini. Jadi buat kalian ke depannya semangat ya. Love you. Aku mau kasih kesan-pesan aja kali ya. Pesan-pesan buat Boba di Bako selama berapa tahun, kurang lebih 4 tahun ini. I'm so happy with us guys. Oh my god, sedih. Karena apa ya, bener-bener selama 4 tahun teman-teman yang emang dari awal ya sampai akhir sekarang tuh sama kalian terus.
banyak banget kebersamaan asik, banyak banget kebersamaan, banyak banget suka duka gitu. Pokoknya aku happy banget sih bisa ketemu kalian di perkuliahan ini, karena kalau tanpa kalian kayaknya aku gak ada temen deh. Dan aku pokoknya happy banget sama kalian, senang banget bisa ketemu sama kalian, dan aku berdoa sedih guys, aku pengen nangis. Dan aku berdoa semoga kita semua bisa sukses bareng-bareng. Semoga nanti kalau misalnya udah pada punya anak, pada nikah, jangan lupa saling ngundang dan tetap temenan ya guys, tetap berkabar. Kali aja nanti kita bisa staycation bersama keluarga masing-masing. Oh my god, so seru banget ya sih. Pokoknya itu aku berharap banget semoga kita selalu saling mengenal satu sama lain, dan semoga keinginan teman-teman semuanya, kalian semua, semoga diwujudin satu persatu. See you on top guys, aku sayang banget sama kalian. Sedih, semoga kita terus menjadi keluarga yang bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Bye. Kalau dari aku, buat semuanya semangat terus gak boleh sampai nyerah, harus selalu happy. Terus aku yakin pasti kalian kangen aku tahu dan aku ngerasain itu dari sekarang. Jadi apa ya, jangan lupa sholat, jangan lupa makan, juga kesehatan, tidur yang cukup, karena kalau kerja aku yakin kalian pasti kurang tidur. Terus karena nggak ada aku, jadi kalian bakal sepi. Bercanda. Terus udah gitu, makasih banget buat selama ini, 4 tahun ini masih berteman sama aku, yang hitungannya ribet, kadang-kadang mood nggak jelas, tapi kan masih yang oke, oh iya, masih dimaklum gitu. Sebenarnya sedih, jujur, aku lagi nggak bohong, sedih banget kalau kayak terakhiran kayak gini. Tapi balik lagi kan, kalau ketemu pasti ada berpisahnya lagi. Aku yakin suatu saat kita bakal ketemu lagi dengan versi yang benar-benar paling bagus dari sekarang gitu. Semangat guys, I love you so much more. Love you. Karena sekarang adalah last day, aku ketemu sama mereka guys, karena aku akan pindah. Oh my god, aku pasti bakal kangen banget ya sama mereka, karena mereka yang nemenin aku dari aku yang masih polos, mereka yang nemenin aku masih polos, masih yang nggak tahu apa-apa, masih yang gimana gitu ya guys. Pokoknya mereka yang udah mengubah aku yang menjadi lebih baik, menjadi tete Bandung. Terima kasih untuk kalian, terutama PS. Terus jujurly, teman-teman kuliah aku itu yang paling aku sayang gitu, maksudnya gitu, dibanding teman-teman aku SMA, karena mereka yang lebih spesial. Mereka yang udah nemenin aku merantau di sini, aku sendiri di sini, mereka yang nemenin. Terima kasih sama kalian semua, terutama ke ini juga, ke Fitrans juga ya, yang udah nemenin aku perjuangan aku, skripsi aku. Dia teman seperjuangan aku, dan aku sebenarnya aku nggak tahu ya mau ngomong apa ya ke kalian, cuman semoga kita semua sukses ke depannya. Semoga kita tetap bisa kumpul walaupun kita jauh-jauh, masih bisa main bareng, terus masih bisa ketemu lah sampai nanti di masa depan. Aku pengen kita walaupun setahun sekali kita tetap ketemu, tetap main, karena kalian itu menurut aku ya beda gitu dari teman-teman aku yang lainnya, karena kalian tuh spesial guys. Tolong ya, tolong kalian semua sukses di masa depannya, kita semua sukses di masa depan kita, biar kita bisa kumpul kembali, terus kita bisa six date bareng-bareng sama suami-suami kita, sama anak-anak kita nanti. Pokoknya sama semuanya,
aku mohon kalian semua sukses ya. Dan semoga kita hari ini last day kita ketemu ngumpul yang komplit gini, karena kita bisa komplit berenam ini karena aku mau pindah guys, aku mau pindah ke Bekasi. Makanya kita bisa kumpul berenam sekarang. Pokoknya intinya semuanya kalian sukses ya ke depannya. Love you guys. Sukses selalu. Bye. Untuk teman-teman aku kedepannya semoga cita-cita kalian tercapai semua ya. Kayak PS, Dipa, Raisa, Alsya, Fitra, semoga cita-citanya pada tercapai. Jangan lupain kita pernah temenan kayak gini, dan aku pengen kita reunian pas kita udah pada kerja semua, jadi gak ada alasan juga aku gak ikut. Kan aku biasanya gak ikut ya, karena aku tuh emang sering batalin rencana tuh karena gak punya uang. Itu rahasia terbesar. Aku sering bilang gak boleh sama Tete, bukan gak boleh, sebenarnya lebih ke aku gak punya uang, aku gak dikasih uang, jadi aku mau gak mau aku batalin aja deh. Dan semoga di masa depan kita bisa main ke tempat-tempat jauh bareng-bareng, kita bisa trip bareng. Jadi aku harap kalian sukses ya guys. Aku juga akan sukses kok, dan kalian juga harus sukses. Terus tolong cepat-cepat ada yang nikah dong, aku mau prasmanan soalnya. Dan doain juga aku lagi deket sama bule. Semoga aku jadi ya sama dia. Oke, pokoknya aku seneng banget temenan sama kalian. Makasih udah pungut si wibu pendiam ini. Sejujurnya aku gak expect bakal diajak sama kalian, karena aku benar-benar bingung gimana caranya bisa akrab dan masuk circle tuh, aku gak tahu. Tapi karena kalian, aku bisa lebih, karena di lingkungan ini aku sama kalian, jadi aku bisa mengekspresikan diri sama kalian. Oke. So, love you all. Semoga kalian bisa mencapai cita-cita kalian semua. Pokoknya kalian udah sukses, udah jadi orang pokoknya cita-cita kalian udah tercapai semua, impian kalian udah tercapai. Semoga kalian juga dapat suami yang baik hati dan tidak menyakiti. Terus semoga kita bisa til jannah ya guys ya bertemannya. Terus aku pingin buat kalian semua, makasih juga udah temenin aku selama 4 tahun ini. Banyak kenangan yang udah dibikin sama kalian, dari awal kita ketemu, awal kita trip bareng, suka nginep, cerita kayak aku bisa terbuka sama kalian seterbuka ini karena aku percaya sama kalian kalau kalian emang bisa nerima aku apa adanya, dengan sifat aku yang kadang suka pundungan atau gatean. Pokoknya maaf kalau misalnya aku ngerepotin kalian, kalau misalnya aku kadang nyusahin kalian. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan juga rezekinya. Semoga kalian mencapai semua impian-impian kalian. Ada yang mau jadi penyanyi atau apapun itu, semoga kalian juga bisa bisa sukses deh pokoknya. Dan aku harap kalian gak ngelupain aku ya. Selama 4 tahun ini kita udah menjalani kesulitan perkuliahan bareng-bareng,
ada kadang ada musuhannya, ada kadang ketidaksukaan kita. Mungkin semoga yang terbaik buat kita. Apalagi aku bingung guys. Pokoknya I love you guys. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Walaupun nanti kita udah mencar, jangan sampai putus silaturahmi ya. Bye bye. I love you. Siapa ini? Ini udah beres nih. Ya paling gitu aja teman-teman dari pesan-pesan dari kita. Ayo dekat semuanya. Sekian dari kita, tim Buba di Bako. Dadah. Apa? Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Amin.